Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Teman-teman, hari ini kita ketemu dalam kelas Retail Management, ya. Untuk chapter yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan store layout, design, and visual merchandising. Oke. Nah, eh, apa namanya? Chapter ini merupakan bagian kecil dari store management. Jadi dalam store management itu sebenarnya ada beberapa chapter yaitu managing the store, store layout, design and visual merchandising dan customer service. Nah, untuk managing the store sebenarnya hampir sama dengan manajemen secara umum ya. Nanti teman-teman bisa baca lengkapnya ada di buku yang sudah diinformasikan kepada teman-teman semua. Bagaimana kita mengelola sebuah toko retail, mulai dari perencanaannya, kemudian strateginya, kemudian ada juga bagaimana kita mengelola keuangan, manajemen SDM-nya, dan juga terkait dengan pemasarannya. Nah, kemudian kita masuk ke store layout, design, and visual merchandising. Nah, ini saya anggap penting karena dalam retail management, layout, design, dan visual merchandising itu benar-benar sangat berpengaruh. Apalagi kalau dikaitkan dengan shopping behavior, ya shopping behavior atau perilaku konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa dalam sebuah retail gitu ya. Jadi lingkungan dalam sebuah toko, environment in store, desainnya atau mungkin apa namanya presentasi merchandise-nya gitu ataupun lokasinya itu bisa mempengaruhi shopping behavior-nya konsumen. Itu cukup signifikan ya. Maka dari itu the design of the store can attract the customers ya to visit the store and then buy the products and else ya teman-teman. Jadi store design ini juga merupakan hal yang perlu diperhatikan karena apa? Yang satu dia costly, ya butuh biaya dan ini merupakan perencanaan jangka panjang ya. Jangan sampai kita udah ngedesain toko retail sedemikian rupa udah keluar uang tapi ternyata nggak sesuai dengan target market kita, nggak sesuai dengan tujuan kita sehingga harus diganti. Nah itu kan apa ya menimbulkan kerugian bagi si retailer. Nah, oke, selanjutnya teman-teman. Nah, ini adalah yang akan coba kita jawab mulai dari critical issue sampai kira-kira sebaiknya store environment itu seperti apa sih? Kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman ya. Nah, dalam membuat sebuah store design, kita perlu menentukan dulu desain objektifnya apa. Beberapa desain objektif itu biasanya yang pertama adalah implement retailer strategi gitu ya, implement retailer strategi. Kemudian store design itu juga memiliki tujuan untuk membuild atau membangun loyalty dari customers melalui shopping experience yang luar biasa. Kemudian tujuan lain dari store design adalah meningkatkan penjualan ya melalui visitnya konsumen. Kemudian ini bisa juga mengontrol cost atau biaya dan store design itu juga bisa memenuhi meet legal requirements dan design trade-offs. Nah, yang pertama, teman-teman, jadi store design and retail strategy. Bagaimana sebenarnya store design ini merupakan implementasi dari retail strategy. Di awal kita udah menentukan strategi retail kita mau seperti apa. Oleh karena itu, ini adalah implementatifnya ya. Jadi dalam retail strategi ini teman-teman harus bisa mempertemukan antara si store design dengan needs dari target market. Jangan sampai nggak sama gitu ya. Jadi antara kebutuhan dari target market itu harus bisa diimplementasikan melalui store design yang ada. Kemudian dengan store design ini kita juga bisa membangun sustainable competitive advantage. Oh, mungkin kita sering ke retailer sana karena dia emang lebih menarik, lebih enak, lebih nyaman dari sisi store desainnya. Nah, itu kan sebuah sustainable competitive advantage. Dan juga store design ini juga bisa menggambarkan sebuah image ya, image dari sebuah retail. Nah, teman-teman nih misal nih kayak misalnya di gambar yang ini kan toko jewelry ya. Jewelry itu kan mewah
toko perhiasan, otomatis store desainnya harus bisa memperlihatkan hal tersebut. Berbeda dengan yang dia groceries misalnya kayak fruit seperti ini. Nah, ini kan merupakan barang-barang yang kebutuhan sehari-hari ya, dan bagaimana si konsumen itu bisa cepat mengambil, cepat memilih, berbeda dengan yang sebelah kiri. Oke. Selanjutnya adalah nih, ada contoh bagaimana McDonald ya meremodel store-nya menjadi European. Nah, kalau sekarang ini kan bukunya soalnya udah agak lama. Kalau sekarang McDonald itu sudah store desainnya ke arah industrial ya, industrial modern seperti itu. Nah, di India ternyata kunci dari retailernya itu adalah cluttering gitu ya, mengelompok-kelompokkan. Mungkin nggak di India aja ya teman-teman, di kita di pasar tradisional juga bahkan dia sudah mengimplementasikan yang namanya retailer strategy. Jadi pengelompokan bahan-bahan yang sesuai, misalnya ini tadi timun sama timun, cabai sama cabai. Nah, itu akan mempermudah konsumen untuk melakukan pembelian, proses pembelian. Nah, ini kan barangnya termasuk utilitarian ya, barang yang sehari-hari. Jadi dengan menghadirkan experience yang cepat, yang enak gitu ya, itu memungkinkan kita akan datang ke retailer itu lagi. Mungkin kalau misalnya kita pas belanja sayur, yang toko sebelah barangnya udah lebih rapi, udah dikelompok-kelompokin, mulai dari harga yang murah, sedang sampai yang mahal gitu ya. Tapi barang sebelah tuh masih acak adul. Otomatis kita akan lebih senang untuk membeli yang di pertama, seperti itu ya. Nah, ini juga ya teman-teman, bagaimana sebelah kiri ini store Apple ini menjadi icon untuk menarik pembeli ya. Terus cafe gitu ya, cafe the journal itu tujuannya adalah apa ya, provide menghadirkan kenyamanan ya untuk orang bercengkrama. Jadi dia menghadirkan suasana atau store strategi yang store desain yang seperti ini. Nah, di sini ada dua jenis layout ataupun store design dari Fore Coffee ya. Kalau yang kiri ini tujuannya adalah tadi sama ya, menghadirkan kenyamanan untuk coffee, ngopi bareng teman dan sebagainya. Tapi berbeda yang ini yang di Rawamangun saya ambil ya. Jadi ini memang Fore Go. Jadi emang dikhususkan untuk orang-orang yang pengen coffee to go aja. Jadi emang bukan tempat persinggahan yang lama hanya untuk ambil kopi doang. Nah, ini kan menentukan ya tadi strateginya seperti apa kita implement dalam store design. Nah, selanjutnya yang kedua tujuan dari store design itu adalah building loyalty. Nah, building loyalty. Jadi ketika seorang konsumen gitu ya konsisten, dia bisa memperoleh pengalaman dalam berbelanja yang mewah gitu ya dalam sebuah retailer atau sebuah website, maka dia akan termotivasi untuk mengulangi kembali perilakunya tersebut. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang retailer itu agar bisa menyajikan pengalaman tersebut. Namun kita perlu tahu ada dua jenis perilaku konsumen ya secara umum. Ada yang dia sifatnya utilitarian benefits. Utilitarian ini adalah benar-benar orang yang cost and benefit banget. Jadi benar-benar functional banget ya, functional. Jadi kalau store design untuk utilitarian benefit ini adalah ketika konsumen itu bisa membeli produk secara efisien, sesuai dengan tepat waktu tanpa banyak gangguan gitu ya. Jadi emang orangnya sat-sat aja, emang butuh beli pulang gitu. Tapi berbeda dengan orang yang hedonic benefits. Jadi kita bisa menghadirkan experience untuk store design gitu ya dengan menawarkan konsumen pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, entertaining, enjoyable shopping experience. Nah, ini lebih ke arah emosional seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari store design yaitu meningkatkan penjualan dalam setiap kunjungan. Nah, store design itu punya pengaruh yang sangat penting ya ketika sebuah produk itu dibeli oleh konsumen. Terus ketika store desainnya itu menarik, mungkin akan mempengaruhi konsumen beli produk itu apa enggak. Terus berapa lama mereka akan di sana dan berapa banyak nih uang yang mereka habiskan. Jadi kadangkala kita tuh bisa ngafe seharian gitu ya. Misalnya di Bogor ada kafe yang bagus, kita bisa seharian. Otomatis seharian tersebut itu mempengaruhi
perilaku pembelian kita. Mungkin kita tadi pagi cuma ngopi nih sama cemilan. Tiba-tiba siang lapar, kita harus pesan makan siang. Terus nanti sore udah mulai lapar lagi atau minumnya udah habis, kita harus beli lagi. Jadi store design yang menarik bisa mempengaruhi konsumen dalam meningkatkan penjualan. Oke. Kemudian store design ternyata juga bertujuan untuk mengontrol cost. Jadi control the cost implementing the store design and maintain the store's appearance. Nah, store design itu bisa mempengaruhi shopping experience dan penjualannya dan juga labor cost. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat toko perhiasan gitu ya. Toko perhiasan itu kan biasanya lampu-lampunya itu sangat terang banget ya, sehingga perhiasan-perhiasan yang ditampilkan itu menjadi semakin menarik. Nah, ini kan merupakan cost. Jadi mungkin hanya beberapa saja yang menggunakan lampu tersebut. Ujung-ujungnya adalah tujuannya untuk menghadirkan penjualan yang lebih banyak. Namun ternyata store design itu juga bisa mempengaruhi labor cost. Teman-teman kalau pernah belanja ke Decathlon, ya Decathlon yang ada di Bekasi atau di Kokas, di sana dia punya store design yang menghadirkan payment secara otomatis ya. Jadi labor cost-nya berkurang seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya store design ini juga bertujuan untuk legal consideration. Jadi ketika store design itu menghadirkan pengalaman berbelanja bagi orang yang berkebutuhan khusus atau disability gitu ya, itu kan akan menambah nilai plus. Teman-teman mungkin sering lihat bahwa ada lift di sebuah mall atau retailer yang emang dia agak gede karena memungkinkan orang yang naik kursi roda untuk masuk ke dalamnya. Terus ada jalan untuk wheelchair, kemudian pegangan pintu yang mungkin sedikit lebih rendah supaya orang yang di kursi roda bisa menjangkau, atau di kamar mandi tuh buat orang ada yang tempat pegangan. Nah, itu kan bagian dari store design. Nah, nih ya teman-teman contohnya ada di sini. Nah, selanjutnya adalah store design itu trade-offs ya. Jadi misalnya nih, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya wajib gitu, katakanlah misalnya susu. Biasanya susu itu jarang sekali ditaruh di paling depan. Misalnya kita ke retailer seperti Alfamart, Indomart gitu ya, jarang sekali susu ditaruh di depan. Pasti di paling belakang. Karena itu merupakan kebutuhan primer, orang akan memasuki ke dalam sana ya, memasuki lorong-lorong tersebut sehingga potensi konsumen untuk membeli barang-barang yang lain itu lebih besar. Dengan dia masuk ke dalam lorong yang lebih dalam, dia lebih banyak melihat produk, jadi ada kemungkinan untuk membeli secara tiba-tiba gitu ya, tanpa terencana. Nah, tapi trade-offs-nya adalah mungkin ada juga yang naro susu-susu tadi itu di depan supaya mungkin ada lagi promo khusus dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah store design element. Jadi elemen-elemen dalam store design itu ada beberapa, yaitu ada layout-nya, signage dan graphics, dan feature area. Nah, layout. Layout di sini teman-teman bertujuan untuk encourage customer exploration dan membantu konsumen untuk bergerak ya, bergerak di dalam store tersebut. Nah, dengan menggunakan layout itu bisa memfasilitasi pattern yang spesifik ya. Jadi kita bisa provide interesting design elements. Ada beberapa tipe store layout yang ada di buku. Yang pertama ada grid, racetrack, dan freeform. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Nah, yang pertama grid, dari namanya itu kan kotak ya. Jadi emang ini yang paling standar. Biasanya ini seperti ini teman-teman ya. Jadi kotak seperti ini. Di sini tempat kita naruh barang-barang. Nah, rak-raknya hanya kotak-kotak kayak gini. Kemudian fruitsnya di bagian sini, vegetable-nya bagian sini, magazine di depan, dan check out-nya di depan gitu ya. Entrance sama check out biasanya damping-dampingan. Jadi pintu masuk sama pintu keluar damping-dampingan. Nah, grid layout ini biasanya memang kayak easy to locate merchandise. Jadi kita gampang untuk naruh barang-barang karena emang dia sangat sederhana. Kemudian does not encourage customers to explore store. Jadi biasanya orang konsumen ketika memasuki retailer ya, sebuah toko retail dengan layout yang grid ini, kita biasanya nggak terlalu mengeksplor
ya. Ya, jadi limited sidelines to merchandise. Nah, tapi kita juga memungkinkan seluruh merchandise itu di display karena banyak rak-raknya ya, dan ini lebih cost efisien. Nah, biasanya eh, grid layout ini digunakan di dalam sebuah grocery, ya supermarket, ya drugstores. Kenapa? Karena emang tadi seperti tujuannya, misalnya orang yang utilitarian dia kan cost and benefit banget, pengen belanja timeless gitu ya, jadi efektif efisien aja, saya nggak mau berlama-lama di toko tersebut, jadi dia kasih layout yang seperti ini. Nah, tapi kekurangannya adalah konsumen tidak terlalu mengeksplor seluruh layout atau seluruh merchandise yang terpampang di di retail ini, di toko retail ini. Nah ini, ada satu penelitian menggunakan teknologi tertentu, dia mencoba eh, menggambarkan traffic pattern ya di sebuah supermarket. Jadi konsumen itu ketika masuk tuh dia kemana aja sih? Dia punya alatnya ya. Jadi lihat, kita bisa lihat yang garis-garis merah ini ya. Hanya ke tempat-tempat yang mungkin di ujung-ujung doang, tengah-tengahnya nggak dieksplor sama konsumen. Nah inilah yang menjadi kekurangan untuk si grid layout. Namun ada satu retailer ya, retailer yaitu IKEA, dan IKEA itu kan menjual barang yang utilitarian ya, maksudnya kebutuhan pokok ya, kayak misalnya sofa, meja makan, alat masak, tempat tidur dan sebagainya, itu kan barang-barang yang fungsional yang memang orang-orang butuhkan gitu. Nah, dia membuat apa namanya ini, a hedonic maze field. Jadi kita dengan layout yang dihadirkan oleh IKEA, kita dipaksa secara tidak langsung untuk melihat seluruh display, seluruh merchandise yang disediakan oleh si IKEA. Ya, kalau teman-teman pernah ke IKEA udah kebayang ya. Teman-teman pasti akan mulai dari titik start di situ, kemudian harus melewati seluruh seluruh aisle yang ada ya, seluruh lorong yang ada hingga sampai di pintu keluar. Jadi teman-teman terpapar. Mungkin tadinya saya nggak pengen beli lampu tidur, tapi gara-gara ngelewatin terus lucu dan murah saya jadi beli. Nah, ini jadi hedonik yang dibangkitkan oleh si IKEA. Nah, kemudian layout yang kedua atau racetrack layout atau dinamakan dengan loop ya, melingkar. Jadi ada melingkar, ada tempat orang melingkar di lorong utama, ada akses ya, supaya kita bisa kayak melingkar muter gitu ya. Jadi tempat muternya mungkin agak lebih gede. Jadi bisa memungkinkan konsumen untuk bisa lebih mengeksplor seluruh merchandise yang ada di store tersebut. Nah, ini bisa memungkinkan orang untuk melakukan impulse buying, ya pembelian secara tiba-tiba tadi, tidak terencana ya. Biasanya layout ini digunakan pada sebuah department store. Jadi kalau department store kan biasanya memang ada rak-rak yang kecil ya, lorong-lorong kecil, aisle-aisle yang kecil, tapi ada lorong yang besar yang sebagai lorong utama, kita bisa muter lewat sana atau kita bisa lewat mana lagi, sehingga oh ini kegambar yang sini bagian perempuan, sini bagian laki-laki, yang sana baju santai, yang sini bagian kantoran. Nah, itu bisa kelihatan. Ini contohnya ya teman-teman ya, kayak di Sogo, Central Department Store, Matahari, dan sebagainya. Ini layoutnya yang ada di GCP ini nih, kayaknya di luar negeri ya. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Ada lorong-lorong besar yang kita bisa muterin. Nah ini. Oke, yang selanjutnya ada freeform, yang terakhir layout. Freeform ini dia layoutnya lebih ke arah butik ya. Jadi emang space-nya akan lebih gede, barang-barangnya itu jadi kayak kesannya lebih santai. Nggak kayak terlalu jualan sih, berasa itu kayak lebih homey aja, asimetris gitu ya. Emang dia menghadirkan relaxing ambience gitu ya. Dan kelihatannya ini akan lebih mahal gitu. Kadang-kadang kekurangannya adalah ini dengan menggunakan layout yang ini, barang-barang mungkin tidak akan bisa ditampilkan seluruhnya, hanya mungkin barang-barang unggulan saja. Nah, nih contohnya nih ya, misalnya kayak butik-butik yang emang kayak rumah ya jatuhnya, jadi menghadirkan kenyamanan untuk di dalamnya. Jadi barang-barangnya mungkin nggak ke-ekspor semua nih, kerudungnya yang ditampilin di manekin hanya yang ini, padahal mungkin banyak sekali model-model kerudung yang lain. Oke. Nah,
Tadi kalau kita udah ngomongin tentang layout dalam store design, ada juga yang namanya signage dan graphics. Nah, signage itu kayak penanda ya, penanda. Misalnya ada call to action signage. Jadi biasanya kalau teman-teman ke toko retail, entah itu fashion retail, drugstore, ada QR code ya yang memang call to action. Jadi teman-teman bisa langsung scan, terus teman-teman bisa tahu di mana bagaimana kita bisa engage dengan si retailer itu. Terus ada juga signage yang menunjukkan lokasi yang bisa apa namanya memandu konsumen. Oh, kalau mau ke arah fresh food ke kiri, kalau mau ke arah diapers ke kanan dan sebagainya. Kategori signage misalnya tadi ya yang bagian fruits itu biasanya ada signage sendiri. Promotional signage, nah biasanya ini relates to specific offers. Kalau teman-teman pernah ke fast fashion store yang ada di banyak mall ya, misalnya kayak Zara, H&M, di window-windownya itu, di kaca-kacanya itu kan sering kali ya sale up to 50% gitu kan. Nah, itu merupakan bagian dari promotional signage. Atau kayak point of sale. Jadi ini point of sale signage. Jadi ada beberapa yang barang yang diskon emang dia dikhususin lagi dikasih signage tertentu untuk memancing konsumen untuk melakukan pembelian. Oke, nah ini contohnya nih, kayak yang point of sale ini kayak price lock si brokoli ini hanya sekian gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di brokolinya udah ada sih harganya, tapi untuk memancing konsumen untuk membeli ini loh lagi ada diskon, kamu harus beli ini. Jadi ada signage yang besar banget. Nah, terus kalau H&M biasanya dia menggunakan grafik foto panel dan personality beauty gitu ya untuk menggambarkan story image-nya atau di jendela-jendelanya sering ya ada signage signage tertentu atau bisa juga menggunakan digital signage yang ada kayak pakai monitor. Nah, kalau digital signage ini kelebihannya adalah kita bisa personalisasi dengan gampang dan lebih murah. Nah, kemudian suggestion for effectively using signage. Yang pertama, kita harus bisa mengkoordinasikan signage dengan store image. Jangan sampai misalnya tadi store image kita itu luxury, tapi signage-nya tidak menggambarkan hal demikian. Terus kita harus bisa menempatkan typefaces on signs. Terus signage yang kita gunakan jangan sampai malah membingungkan konsumen, harus bisa menginformasikan, harus tetap seger ya, jangan kayak signage-nya itu kayak kardus yang tadi itu udah kayak lama banget, udah kayak kuyu-kuyu gitu ya. Terus dalam signage itu jangan terlalu banyak teks, karena kan signage itu biasanya mungkin gede gitu kan, dan langsung memancing kita untuk melihat. Nah, seperti itu. Nah, digital signage ini biasanya visual content yang delivered digitally through a centrally managed and controlled network to display on a TV monitor or flat panel screen. Tadi kayak menu yang by digital tadi ya. Jadi ini kelebihannya ya dia lebih gampang dipersonalisasi, kemudian kita cost untuk printing yang itu kan lebih murah, nggak perlu ya teman-teman ya. Nah, setelah tadi ada layout, terus ada signage, yang terakhir adalah feature areas. Feature areas ini area di mana sebuah store itu didesain yang apa namanya memancing kita ya, memancing customer attention. Biasanya misalnya kayak pintu masuknya atau freestanding displays, cash wraps atau checkout area gitu ya, end caps, promotional aisle, wall, window, fitting room. Kadang-kadang ada sebuah retailer tuh memang ada pojok khusus yang memang ditujukan untuk feature area. Jadi menyenangkan ya untuk ke sana karena saya cuma pengen situ. Kayak misalnya teman-teman pernah ke Lotte Shopping Avenue yang sekarang ya sangat berbeda dengan yang dulu. Ada namanya feature area yang Korea-Koreaan. Nah, itu feature area yang digunakan oleh si Lotte untuk memancing konsumen datang ke sana. Dengan konsumen datang ke sana, walaupun dia nggak beli apa-apa, paling enggak ada parkir yang masuk. Ya, tapi kadang-kadang kan seharian kita nge-mall masa nggak makan sih. Nah, itu kan memancing untuk penjualan juga. Jadi ada area-area tertentu yang mungkin kita bisa gunakan untuk foto atau ini sangat menarik gitu kan, yang memancing kita untuk datang ke sana. Entah dinding-dinding tertentu yang kita, oh, yuk foto gitu. Nah, itu adalah feature area. Nah, kemudian space management. Dalam sebuah toko retail, space management ini sangat penting untuk diperhatikan ya. Jangan sampai toko retail kita itu membatasi
pergerakan konsumen. Jadi kita tuh jadi malas ke sana karena sempit banget gitu ya. Jadi susah untuk bergerak. Jadi space management itu sangat penting. Dan biasanya alokasi untuk store space ini biasanya dikategorikan berdasarkan jenis ataupun brandnya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya teman-teman harus memperhatikan juga ya space planning-nya seperti apa, bagaimana space ini bisa berdampak kepada penjualan. Nah, terus ada beberapa lokasi-lokasi prime location untuk merchandise yang memang biasanya emang dilalui secara konsumen tuh traffic ya banyak gitu ya. Misalnya kayak pintu masuk atau dekat checkout counter itu kan biasanya ada barang-barang khusus. Nah, itu prime location dan highly visible area misalnya mungkin an aisle atau bagian display. Nah, kemudian location of merchandise kategoris. Jadi biasanya ada merchandise-merchandise yang memang khusus nih, mungkin karena ada perayaan tertentu atau impulse merchandise yang ditaruh untuk memang meningkatkan impulse buying ya, misalnya di prime location tadi. Nah, kemudian location of merchandise within kategori. Jadi ini ada berbagai penempatan merchandise menggunakan sesuai kategorinya. Misalnya nih kayak gini ya kita lihat yang merah sama yang merah, yang hitam sama yang hitam sesuai rasanya, sesuai kategorinya. Ini planogram ya namanya atau video taping consumers. Ini bisa kita gunakan apa namanya dari video itu dari teknologi tersebut kita bisa ngelihat konsumen itu jalannya ke arah mana sih di dalam sebuah toko retail gitu ya. Kita juga bisa menggunakan virtual software gitu ya, store software yang bisa mengidentify konsumen itu tadi jalannya ke arah mana. Jadi dari sini kita bisa memutuskan placement untuk merchandise akan seperti apa. Oke. Nah, visual merchandising fixtures yang pertama itu straight rack, ini kayak rak baju yang disusun seperti ini. Kemudian ada yang rounder, dia biasanya melingkar atau yang dia four way turun ke bawah dan sifatnya ada yang gondola. Gondola ini kayak biasanya kayak tempat buah juga atau rak, apa namanya baju-baju yang ditumpuk-tumpuk seperti itu. Next, ini ya gambarannya straight track. Nanti teman-teman bisa baca straight track itu seperti apa, rounder tuh biasanya seperti apa, kelebihan kekurangannya seperti apa. Teman-teman bisa baca semuanya. Dan ini biasanya memang kita lihat sehari-hari ya, kelebihan kekurangannya seperti apa. Oke, ini gondola, ini seperti ini ya penempatan buah yang memang ada di suatu rak kayak ditumpuk-tumpuk. Nah, selanjutnya merchandise presentation techniques, ada idea oriented presentation, style atau item presentation, color organization, price lining, vertical merchandising, tonnage merchandising, dan frontal presentation. Nah, kalau di idea presentation tuh kadang suka misalnya di brand fashion, executive, ataupun Marks Spencer, di window-windownya itu kan sering ada style ya, atau April, This is April, itu kan suka ada style di dalam manekin yang emang itu sengaja dibuat untuk menarik konsumen. Oh ya ini cakep juga nih stylenya. Dan ternyata 50% dari perempuan itu get their ideas for clothes from store itu ya, dari window shoppingnya itu. Nah kadang-kadang dengan presentasi yang menarik tadi memancing kita untuk masuk ke dalam toko retail tersebut. Oke, kemudian creating and appealing store atmosphere. Nah, store atmosphere itu juga macam-macam ya, teman-teman. Teman-teman mungkin kalau datang ke cafe, ke toko fashion ataupun apapun itu ada store atmosphere. Mulai dari color, warna yang dihadirkan seperti apa, lightingnya dia warm white kah atau benar-benar putih gitu ya, atau yang memang agak-agak redup. Nah, scent-nya, baunya ya, dan music yang dihasilkan. Nah, oke, ini lightingnya ya. Jadi emang ada tekniknya ya tergantung dengan tujuannya. Terus colors, ada yang warm colors seperti red, gold, dan yellow. Kalau cool colors, biasanya kita gunakan white, blue, and green. Nah, itu biasanya juga disesuaikan dengan culture dari si penduduk. Kemudian music. Kadang ada ketika misalnya kita ke cafe kayak The Journal tadi, mungkin musiknya akan lebih ke relaxing karena emang tempat nyantai kayak gitu ya. Beda mungkin kalau kita ke fashion store yang emang anak muda banget, mungkin agak ngebeat nih kayak gitu ya. Misalnya kayak yang fashion retail di Tebet tuh biasanya kan agak ngebeat nih kayak gitu ya, karena emang anak muda banget. Kemudian sen ini apa ya bau wangi gitu yang menghadirkan kita pengen datang ke sana. Seperti itu. And then how exciting should a store be? Nah, itu harus berdasarkan customer shopping goals.
Jadi teman-teman harus paham dulu customer shopping goals-nya mau apa. Misalnya nih, kalau misalnya task completion-nya itu a simple atmosphere with slow music, dimmer lighting, and blue-green colors. Ini kan lebih tenang gitu ya. Atau mungkin ini contoh orang yang customer shopping goals-nya task completion. Atau kalau orang yang fun itu mungkin dia akan lebih senang ke retailer-retailer yang emang menghadirkan atmosfer yang musiknya agak ngebeat, terus warna-warna yang terang, terus red and yellow colors. Nah, itu tergantung ya customer shopping goals-nya ingin seperti apa. Nah, kemudian selain desain toko retail secara fisik, mungkin kita bisa juga memperhatikan website desainnya. Kita harus bisa menghadirkan pengalaman tadi, harus ada integrasi ya, bagaimana berbelanja di online dan offline. Seperti itu. Nah, simplicity, getting around, easy navigation, jangan sampai website kita itu malah ngebingungin orang gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Itu tadi, teman-teman bisa pelajari kembali jika memang mungkin penjelasan dari saya tidak penuh sepenuhnya, teman-teman sisa waktunya bisa teman-teman gunakan untuk membaca chapter tentang store design. Karena apa? Kita punya tugas akhir tentang store design yang sudah diinformasikan sebelumnya. Teman-teman harus memang mengerti chapter ini tuh ngomongin apa sih, apa yang perlu kita analisis, akan menjadi nilai UAS ya nanti untuk tugas ini. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.